Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Muhammad Ahmad. Tentu saja yang terhormat selaku mata kuliah dari Kementerian KAI dan rekan-rekan saya atau teman-teman saya sebagai kelompok 5 yang mana yang beranggotakan saya sendiri, Amal Rali, kemudian ada Uma Gibranita, Kemban, Panino Parianti, Amelia Purmata Putri, Sabrina Aulia Hama, dan yang terakhir adalah Fida Ramadina Hadi. Nah, kami di sini mempresentasikan diskusi yaitu diskusi pada pekan lalu yang mana ada beberapa metode yang harus kami sampaikan, presentasikan. Yang pertama ada metode AMSAL, yang mana metode AMSAL ini akan dipresentasikan oleh Teh Uma Gibranita. Kepadanya saya Baik, untuk pembahasan yang pertama yang itu mengenai metode AMSAL. Definisi metode AMSAL sendiri menurut Abdurrahman Al-Nahlawi dalam Syahidin mendefinisikan AMSAL sebagai sifat sesuatu yang menjelaskan dan menyingkap hakikatnya atau apa yang dimaksud untuk dijelaskan baik maknanya atau sifatnya maupun ahwalnya. Kemudian teorinya itu metode AMSAL digagas oleh Nahlawi berdasarkan penelitian beliau pada metode-metode pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikan metode AMSAL ini? Untuk mengimplementasikan metode AMSAL dalam pembelajaran, terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu identifikasi konsep yang rumit atau materi yang sulit untuk dibahas secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu buat perumpamaan atau contoh yang dapat menggambarkan konsep tersebut dengan mudah. Yang ketiga yaitu bangun pertanyaan atau diskusi dengan peserta untuk memastikan pemahaman mereka tentang perumpamaan itu sudah sampai mana. Kemudian yang keempat, lakukan aktivitas pembelajaran lainnya untuk menerapkan ilmu yang telah diberikan di kemarin. Kemudian dalam metode AMSAL ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Apa saja kelebihannya? Kelebihannya yaitu peserta didik lebih mudah memahami konsep dan makna spiritual. Kemudian yang kedua membiasakan peserta didik untuk berpikir logis dan menggunakan kias atau silogisme yang sehat. Yang ketiga yaitu mempengaruhi emosi yang selaras dengan konsep yang diumpamakan dan mengembangkan beragam makna dan perasaan. Kemudian pastinya dari kelebihan tersebut ada juga kekurangannya. Kekurangannya yaitu kelemahan dari metode ini tidak jauh berbeda dengan kelemahan metode ceramah pada umumnya, yang mana materi yang dikuasai siswa hanya terbatas pada sejauh mana guru itu menguasai. Kemudian apa saja karakteristik metode AMSAL? Metode AMSAL umumnya digunakan dalam pembelajaran menulis untuk peserta didik tingkat SD atau awal SMP. Kemudian metode ini fokus pada pengembangan keterampilan menulis dan penyalinan teks sebagai dasar untuk memahami struktur kalimat serta kosakata. Kesimpulan dari metode AMSAL ini yaitu bahwa metode AMSAL ialah metode dengan mengumpamakan sesuatu yang abstrak dengan yang lebih konkret. Nah, pokok dan tujuan yang terdapat dalam metode AMSAL ini antara lain yaitu memudahkan pembelajaran untuk memahami sesuatu dan konsepnya yang lebih familiar. Kemudian yang kedua melatih analogi yang benar. Ketiga yaitu memahami hal abstrak dengan yang indrawi dan yang terakhir yaitu memberikan motivasi dan tegahan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. baik. Terima kasih kepada Teh Uma yang telah mempresentasikan hasil diskusinya mengenai metode metode AMSAL, dan untuk selanjutnya yaitu ada metode targib dan tarhib yang mana akan dipresentasikan dipaparkan oleh Teh Firda dan Teh Panino Parianti. Kepadanya Kak, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Ali. Untuk selanjutnya ada metode targib dan tarhib. Yang pertama ada definisi targib, artinya mendorong atau memotivasi, dan sedangkan definisi tarhib artinya ancaman atau hukuman. Jadi tarhib itu mendorong atau memotivasi, contohnya seperti memotivasi
diri sendiri melakukan hal-hal baik. Sedangkan tahrib itu artinya ancaman atau hukuman. Contohnya ketika kita mengambil barang yang bukan hak milik kita, nah nanti kelak akan mendapatkan ancaman. Selanjutnya ada sejarah. Metode tarhib dan tarhib ini memiliki akar dalam ajaran Islam dan telah digunakan dalam pendidikan sejak awal Islam. Konsep diperkenalkan oleh para ulama dan pemikir Islam seperti Imam Al-Ghazali. Untuk penemunya, metode ini ialah tidak ditemukan oleh salah satu individu saja, namun merupakan akumulasi ajaran Islam dan konsep moral yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Untuk selanjutnya ada implementasi, ada beberapa poin. Yang pertama, menggunakan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari yang relevan dengan nilai-nilai Islam. Jadi tujuan untuk memberikan pemahaman praktis kepada siswa tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk poin yang kedua, memberikan penghargaan atau ganjaran bagi siswa yang menunjukkan perilaku yang diinginkan. Tujuan ini untuk memberikan motivasi positif kepada siswa agar terus memperhatikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk poin ketiga ada memberikan peringatan atau sanksi bagi siswa yang menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan. Tujuannya untuk memberikan konsekuensi bagi perilaku negatif dan mendorong siswa untuk menghindari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Saya akan melanjutkan implementasi atau langkah-langkah penggunaan metode targhib dan tarhib. Nah, metode targhib dan tarhib ini menggunakan cerita-cerita atau kisah-kisah dari Al-Quran dan hadis yang menggambarkan konsep targhib dan tarhib, atau dari perbuatan baik dan buruk. Selanjutnya, metode ini memberikan penjelasan yang jelas tentang konsekuensi dari perbuatan baik dan buruk. Jadi, menjelaskan akibat dari targhib dan tarhib. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan metode targhib dan tarhib. Kelebihannya adalah yang pertama, metode ini dapat membantu siswa memahami nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Yang kedua, dapat memotivasi siswa untuk berperilaku baik dan menjauhi perilaku buruk. Selanjutnya adalah menggunakan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Selanjutnya ada kekurangan. Nah, kekurangan metode targhib dan tarhib ini adalah tidak mungkin semua siswa merespon dengan baik terhadap metode ini. Yang kedua adalah metode ini dapat memerlukan waktu dan upaya ekstra dari guru untuk mempersiapkan materi dan memberikan penghargaan serta sanksi. Yang ketiga adalah ada potensi untuk terlalu fokus pada penegakan aturan dan sanksi yang dapat mengurangi motivasi siswa. Nah, selanjutnya ada karakteristik metode targhib dan tarhib. Yang pertama adalah metode ini digunakan dalam materi apa? Metode ini dapat digunakan dalam berbagai materi pelajaran, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam seperti agama, akidah akhlak, dan sejarah Islam. Nah, selanjutnya metode ini digunakan kepada peserta didik yang seperti apa? Metode ini digunakan atau dapat diterapkan pada berbagai tingkat pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada karakteristik siswa dan konteks pendidikan. Selanjutnya, kesimpulan. Metode targhib dan tarhib merupakan pendekatan pembelajaran yang penting dalam konteks pendidikan Islam. Metode ini memberikan landasan moral bagi siswa untuk memahami nilai-nilai Islam dan memotivasi mereka untuk berperilaku baik serta menjauhi perilaku buruk. Nah, meskipun memiliki kelebihan dalam memperkuat nilai-nilai moral, metode ini juga memiliki kekurangan dalam hal merespons siswa dan kebutuhan akan pengelolaan yang hati-hati dari guru. Oleh karena itu, penerapan metode ini haruslah seimbang
dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta konteks pendidikan yang ada. Baik, cukup sekian. Saya kembalikan kepada Terima kasih. Dan untuk selanjutnya yaitu ada metode kisah Qurani yang mana akan dipresentasikan oleh Teh Kamelia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode kisah Qurani. Nah, di metode kisah Qurani ini itu menggunakan pendekatan yang dimana mengajarkan Islam itu melalui cerita-cerita yang ada dari Al-Quran. Jadi sumbernya itu diambil dari Al-Quran dan cerita-cerita itu nantinya akan diambil hikmahnya seperti nilai-nilai agamanya atau nilai-nilai moralnya dan sebagainya. Nah, dengan kita bisa memahami kisah-kisah yang disampaikan dalam Al-Quran itu, umat muslim jadi bisa terinspirasi dan bisa menjalin kehidupan sehari-hari dengan memperdalam ajaran Islamnya. Nah, teori metode kisah Quran ini itu tidak memiliki penemu yang tertentu saja. Nah, metode ini tuh berasal dari penggunaan kisah-kisah Al-Quran yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan penggunaan kisah-kisah Al-Quran ini tuh sebagai sarana untuk mengajarkan Islam kepada umat Islam yang dilakukan sejak zaman dahulu dalam tradisi pendidikan Islam. Nah, untuk pengimplementasiannya itu yang pertama itu langkah-langkahnya konteks pembelajaran. Jadi kita harus tahu dulu nih di mana kisah Quran ini akan diperkenalkan gitu atau diaplikasikan. Yang kedua itu adaptasi. Jadi siapa nih target yang akan kita jelaskan tentang kisah Quran ini, dan yang terakhir itu pengajaran. Jadi harus secara jelas gitu kita menceritakan kisah Qurani tersebut dan harus menarik. Dan selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan di sini tuh jadi yang pertama itu kelebihannya, kisah ini tuh dapat membangkitkan semangat siswa dan juga bisa mengarahkan emosi sehingga menyatu pada suatu kesimpulan di akhir ceritanya. Lalu juga kisah ini tuh selalu memikat, jadi mengundang pendengar itu untuk merenungkan maknanya yang dimana nanti bisa diambil hikmahnya seperti itu. Dan yang terakhir itu dapat mempengaruhi emosi seperti perasaan takut, perasaan diawasi, lalu atau benci atau dan lain sebagainya. Lalu untuk kekurangannya yaitu pemahaman siswa menjadi sulit karena dalam cerita metode kisah Qurani ini terlalu terakumulasi oleh masalah lainnya gitu. Lalu juga ini tuh bersifatnya monolog. Jadi jenuh, bisa bikin siswa itu jenuh. Dan yang terakhir itu sering terjadi ketidakselarasan antara isi cerita dengan konteks yang dimaksud gitu. Dan untuk karakteristiknya itu tentu saja metode kisah Qurani ini itu didasarkan pada prinsip Al-Quran, jadi sumber utama yang dimana dipegang oleh umat Islam. Lalu juga yang kedua tuh itu linguistik dan gramatika. Yang ketiga historis dan kontekstual, jadi bisa membantu memahami latar belakang pengungkapan suatu ayat dalam Al-Quran dan tujuan spesifik pada waktunya. Lalu yang keempat yaitu ada kohesi dan kontekstual. Dan yang kelima menggunakan sunnah, jadi menjelaskan dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Lalu tafsir bil maksur. Jadi itu menggunakan cerita ini tuh menggunakan ijtihad atau penalaran pribadi. Lalu menghargai kaidah fikih. Jadi ada unsur-unsur fikihnya terus berfokus kepada makna yang mutlak dan relatif. Jadi bisa memahami keabadian ajaran Islam dan keberlakuan hukum dalam konteks tertentu. Lalu selanjutnya itu metode Quran ini merupakan pendekatan holistik yang menggabungkan berbagai aspek terhadap ajaran Al-Quran. Metode Quran ini itu lebih cocok untuk digunakan pada materi pembelajaran yang ada kaitannya dengan etika, moral, dan spiritual. Contohnya seperti pelajaran akidah akhlak, sejarah, dan seni. Nah, metode ini juga diterapkan untuk peserta didik, terutama ya, untuk peserta didik yang membutuhkan pengembangan karakter dan pemahaman yang mendalam terhadap Islam. Jadi itu intinya metode kisah Qurani ini merupakan metode yang dimana menggunakan kisah-kisah dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Kemudian ada metode Ibro Muizah yang mana akan dipresentasikan oleh Teh Sadina. Kepadanya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada metode Ibro Moizo.
Metode Ibro Maizo ini seringkali disebut dengan istilah metode nasihat, yaitu suatu metode pendidikan dan pengajaran dengan cara pendidik memberikan motivasi. Pada metode Ibro Maizo ini menekankan pada pemberian nasihat-nasihat yang baik dan perhatian yang khusus kepada peserta didik dalam rangka pembinaan karakter. Dengan cara ini juga sangat membantu dalam memotivasi siswa untuk memiliki komitmen dengan aturan-aturan atau nilai-nilai akhlak mulia yang harus diterapkan. Adapun implementasinya yaitu ada 2 tahap. Yang pertama pra-instruksional dan tahap instruksional. Pada tahap pra-instruksional yaitu guru menentukan tema dan merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian tahap instruksional yaitu menentukan orientasi. Jadi guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan mengaitkannya dengan kehidupan siswa. Kemudian yang kedua, pemberian materi ibroh. Jadi, pendidik menceritakan kisah dengan cara yang menarik dan interaktif. Yang ketiga yaitu penguatan keyakinan, yaitu guru membantu siswa memahami nilai-nilai ibroh yang terkandung dalam kisah. Yang keempat yaitu ada internalisasi nilai ibroh, yaitu guru mendorong siswa untuk merefleksifikasi nilai-nilai ibroh dan menggabungkannya dengan kehidupan mereka. Yang kelima yaitu menyimpulkan. Guru memberikan kesimpulan dari kisah dan nilai-nilai ibroh yang dapat dipetik. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi, yaitu guru menilai pemahaman siswa terhadap materi dan nilai-nilai ibroh. Adapun kelebihan dan kekurangan pada metode Ibroh Mauizo ini yaitu kelebihannya yang pertama meningkatkan motivasi belajar, membantu siswa memahami nilai-nilai moral dan keteladanan dengan cara yang mudah dipahami. Selanjutnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan refleksi, dan yang terakhir membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menceritakan kisah-kisah dan membahas nilai-nilai ibroh. Kemudian memerlukan keterampilan khusus dari guru dalam menceritakan kisah dan menggali nilai-nilai ibroh. Dan yang terakhir, kurangnya efektif untuk siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Adapun karakteristik utama dari metode ini yaitu menekankan pada suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina moral, akhlak, dan membentuk tabiat watak siswa atau peserta didik. Terima kasih Ketua Sabrina yang telah mendiskusikan hasil metode Ibroh Mauizo. Selanjutnya ada metode sosiodrama yang mana akan dipresentasikan oleh saya sendiri dan Pak Roman. Baik, untuk metode sosiodrama ini yaitu sebagai besar siswa dapat ikut bermain, siswa melatih dirinya untuk melatih metode sosiodrama ini merupakan metode untuk menyampaikan bahan dan pelajaran dengan melibatkan siswa untuk memerankan atau mendramatiskan suatu aksi sosial. Kemudian sejarah metode sosiodrama ini yaitu metode ini dikembangkan oleh Jacob L. Moreno sebagai psikoter dan ahli teater di Austria, Amerika pada awal abad ke-20. Nah, untuk mengimplementasikan hasil metode sosiodrama ini langkah-langkah yang pertama yaitu bila sosiodrama baru diterapkan dalam pengajaran, maka guru hendaknya merencanakan terlebih dahulu teknik pelaksanaan dan menentukan peran siswa untuk melaksanakannya. Nah, yang terakhir yaitu menerapkan situasi dan masalah yang dimainkan atau diceritakan dan dipentaskan. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya yang akan dipresentasikan oleh Pak Rahman. Kepadanya silakan. Ada kelebihan dan kekurangan metode sosiodrama. Siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat isi bahan yang akan didramakan. Siswa akan dilatih untuk berinisiatif dan berkreatif karena pada waktu pada drama pemain untuk mengemukakan pendapatnya, dapat mengembangkan bakat siswa. Untuk kekurangan metode ini yaitu yang pertama, sebagian besar siswa tidak ikut bermain, jadi mereka kurang kreatif. Yang kedua, ada metode ini mungkin membutuhkan waktu yang banyak atau panjang. Dan untuk yang terakhir yaitu membutuhkan ruangan atau tempat yang luas. Untuk selanjutnya yaitu ada karakteristik. Karakteristik sosiodrama ini metode pembelajaran yang menggunakan permainan peran untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul dalam hubungan manusia.
Metode ini mengenal dua kata, yaitu sosio yang berarti drama, dan drama yang berarti suatu tindakan yang dapat mempengaruhi individu atau kelompok. Untuk selanjutnya, yaitu kesimpulan yang akan dibawakan oleh moderator. Dengan metode sosiodrama ini, yaitu metode sosiodrama ini sangat efektif untuk memahami dan menggali berbagai dinamika sosial melalui permainan peran dalam konteks kelompok dengan melibatkan peserta dalam memerankan berbagai peran yang terlibat dalam situasi tertentu. Sosiodrama membutuhkan eksplorasi yang mendalam, tidak hanya berguna dalam konteks pendidikan dan pelatihan, tetapi juga dalam terapi kelompok, membantu peserta memperkuat keterampilan interpersonal, meningkatkan pemahaman diri, dan mempromosikan perubahan positif dalam masyarakat. Baik, mungkin sekian hasil pemaparan hasil diskusi kami minggu kemarin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.